Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini sudah kepalang basah, dicintai dan diidolakan sebagian masyarakat Indonesia dan tak menutup mata atas fakta jika kenyataannya Ganjar Pranowo menjadi sosok yang sukses mencuri perhatian rakyat sampai saat ini. Bisa disimpulkan bahwa kalau pemilu sekarang ini Ganjar unggul baik pada Anies maupun Prabowo Subianto. Kemudian kita ada simulasi dua nama di mana Anies Baswedan itu lawannya hanya Ganjar, itu yang memilih Ganjar 56,4% dan yang memilih Anies Baswedan 32,6%. Ini lagi-lagi yang kita analisis adalah responden yang tahu Ganjar, dia juga tahu Anies. Apapun katakanlah atau Anies maupun Ganjar ya, ketika dia tidak memiliki partai, lalu memiliki elektabilitas yang tinggi, maka akan ada partai-partai yang akan mendukung. Tetapi kalau elektabilitasnya rendah, ya partai-partai akan lari. Secara psikologis seperti itu, partai itu akan mendukung capres atau mereka yang memiliki elektabilitas tinggi. Kenapa? Karena yang memiliki elektabilitas tinggi berpotensi untuk bisa menang di Pilpres 2024. Sehingga ada potensi 3 poros yang terjadi. Tapi kalau kemudian PDIP bergabung bersama kalau PDIP bersama dengan KIB, maka kemungkinan akan muncul nama Ganjar, bukan saya, apakah Ganjar Puan atau dengan siapa gitu, itu potensi bipolar, bukan tripolar, bipolarnya besar. Kalau kita melihat tren dari survei, memang itu bisa dipahami bahwa kristalisasi dukungan, kalau hasil survei ini kan 60% suara pemilih itu ketiga nama ini gitu ya. Tapi dengan masa waktu 2 tahun, ada 2 potensi kemungkinan. Yang pertama, hal ini tetap terjadi, konsisten gitu ya. Jadi menurut saya bahwa tidak hanya berbasiskan, mohon maaf nih, hasil survei, survei tetap menjadi perhitungan. Tetapi ideologis itu tadi. Ganjar dan Prabowo ini termasuk yang nggak terlalu ketara kampanye sih menurut saya ya. Maksudnya nggak jor-joran ya. Bahkan bisa dibilang mereka nggak terkesan hambur-hamburkan uang buat kampanye. Tarung elektabilitas Ganjar versus Prabowo versus Anies di survei terkini. Elektabilitas Ganjar Pranowo Prabowo Subianto Anies Baswedan terus kejar-kejaran di beberapa survei capres di Pilpres 2024. Terbaru, nama Ganjar teratas versi lembaga survei Carta Politika. Survei dilakukan pada 6-13 September 2022 dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 dengan margin of error 2,82%. Kriteria responden berusia minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat memilih. Responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan bapak atau ibu saudara atau pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini? Ganjar Pranowo 31,1%, Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan 20,6%, Ridwan Kamil 7,2%, Sandiaga Uno 2,5%, Puan Maharani 2,4%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,2%, Erlangga Hartarto 1,7%, Erick Thohir 1,6%, Parawansa 1,1%, TT atau TJ 4,9%. Tren elektabilitas Ganjar cenderung naik. Pada Desember 2021, 28,2%, April 2022, 29,2%, Juni 2022, 31,2%, dan September 2022, 31,3%. Sementara Prabowo pada Desember 2021, 23,8%, April 2022, 23%, Juni 2022, 23,4%, dan September 2022, 24,4%. Sedangkan Anies pada Desember 2021, 19,6%, April 2022, 20,2%, Juni 2022, 20%, dan September 2022, 20,6%. Kemudian responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan bapak atau ibu atau saudara pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini? Ganjar Pranowo 37,5%, Prabowo Subianto 30,5%, Anies Baswedan 25,2%. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan publik kebanyakan memilih Ganjar. Lebih lanjut, Yunarto mengatakan tingginya elektabilitas Ganjar tidak terlepas dari banyaknya dukungan masyarakat terhadap sosok tersebut. Bahkan ada sejumlah daerah yang cukup banyak menyumbang suara terhadap Ganjar Pranowo. Yunarto mengatakan pengetahuan publik terhadap pemilihan umum 2024 terbilang tinggi.
Berdasarkan survei, sebanyak 75% dari total responden mengetahui perhelatan demokrasi tersebut. Terkait elektabilitas, Anies Baswedan dan Prabowo terlihat bersaing ketat, yakni 28,4%. Di Pulau Sumatera bersaing ketat dengan Prabowo yang elektabilitasnya 26,0%. Prabowo dan Anies juga bersaing ketat di Pulau Kalimantan, Prabowo 28,6% dan Anies 30%. Persaingan elektabilitas Anies dan Prabowo juga terjadi di Jawa Timur. Elektabilitas Anies sebesar 21,6% dan Prabowo Subianto sebanyak 22,1%. Sementara Ganjar unggul telak di Jawa Tengah 67%, Bali, NTB, NTT 53,3% dan Maluku, Papua 30%. Pasangan terbaik untuk Ganjar, Anies, Prabowo. Untuk menakar cawapres, survei Carta Politika menggunakan 2 simulasi. Berikut penjelasannya. Simulasi 4 pasangan responden diberikan pertanyaan. Seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan bapak atau ibu saudara pilih? Ganjar Pranowo Sandiaga Uno 34,7%, Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar 24,8%, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 22,8%, Puan Maharani Andika Perkasa 4,1%, TT-TJ 13,6%, Ganjar Pranowo Ridwan Kamil 34,4%, Prabowo Subianto Erick Thohir 25,7%, Anies Baswedan Khofifah Satu Parawansa 20,8%, Puan Maharani Andika Perkasa 3,9%, TT-TJ 15,2%. Responden diberikan pertanyaan lagi, seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan bapak ibu atau saudara pilih? Simulasi 3 pasangan, Ganjar Pranowo Erlangga Hartarto 33,1%, Prabowo Subianto Khofifah Parawansa 26,2%, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 22,4%, TT-TJ 18,3%. Ganjar Pranowo Erick Thohir 35,8%, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 24,2%, Prabowo Subianto Puan Maharani 21,8%, TT-TJ 18,2%. Ramles Wali sebut peluang menang Demokrat di pemilu 2024 akan hilang jika dilengsarkan Lukas NMB. Mantan politisi sekaligus tokoh adat Papua, Ramses Wali, mengatakan Partai Demokrat akan kehilangan suara di Papua apabila lengsarkan Lukas NMB. Ramses menilai Partai Demokrat besar di Papua karena sosok Gubernur Papua Lukas NMB. Sehingga menurutnya Partai Demokrat bisa kehilangan peluang kemenangan pada pemilu 2024. Ramses mengatakan pernyataan yang dikeluarkan Partai Demokrat Pusat mengenai wacana. Ramses mengatakan pernyataan yang dikeluarkan Partai Demokrat Pusat mengenai wacana pelengseran Lukas NMB bisa merugikan partainya sendiri. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengatakan Lukas NMB dimungkinkan akan dicopot dari jabatannya sebagai kader Demokrat. Menurutnya, semua kader Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi secara otomatis harus melepaskan jabatannya dari pengurus partai. Tak tanggung-tanggung, Mahfud akan menyebut Lukas NMB terjerat kasus korupsi hingga ratusan miliar. Ada beberapa kasus lain yang masih terus didalami, yakni terkait dana operasional pimpinan, penyelewengan dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional hingga pencucian uang. Tak hanya gratifikasi, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengklaim kasus yang menjerat Gubernur Papua tersebut juga terkait korupsi. KPK minta Lukas NMB kooperatif. Kabak permintaan KPK Ali Fikri terhadap agar Lukas NMB bisa kooperatif untuk memenuhi panggilan penyidik KPK. Kepala Adat Kampung Babrongko, Jayapura, Ramses Wali, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mencabut status tersangka pada Gubernur Papua Lukas NMB. Ramses Wali menilai Partai Demokrat akan kehilangan suara di pemilu 2024 jika lengsarkan Lukas NMB. Agar nantinya Lukas NMB bisa menyampaikan apa yang diketahuinya terkait kasus dugaan korupsi, suap, dan gratifikasi Papua ini. Seperti diketahui, KPK telah kedua kalinya memanggil Lukas NMB. KPK menyatakan akan melayangkan surat panggilan Lukas ke Papua pada hari ini, Kamis 22 September 2022. KPK pun berjanji akan memenuhi hak-hak dari tersangka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.